Eswatini, sebuah kerajaan kecil di Afrika bagian selatan, menyimpan pesona budaya yang kental dan kehidupan masyarakat yang masih erat dengan tradisi leluhur. Kehidupan sehari-hari masyarakatnya memadukan kesederhanaan pedesaan dengan dinamika modern yang mulai berkembang di perkotaan. Sebagian besar masyarakat Eswatini tinggal di pedesaan, menggantungkan hidup pada pertanian dan peternakan. Jagung, sorghum, dan kacang-kacangan menjadi makanan pokok yang diolah menjadi berbagai hidangan tradisional. Rumah-rumah tradisional berbentuk bulat dengan atap jerami, yang disebut beehive huts, masih dapat ditemui di banyak desa, meski di kota besar seperti Mbabane dan Manzini mulai didominasi bangunan modern. Kehidupan sosial masyarakat ditandai dengan kebersamaan, gotong royong dalam membangun rumah, membantu tetangga dalam panen, hingga berbagi hasil ternak. Budaya Eswatini sangat erat dengan sistem kerajaan, karena negara ini masih dipimpin oleh seorang raja yang dihormati sebagai simbol persatuan. Musik dan tarian tradisional menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Irama genderang, nyanyian rakyat, serta tarian perang yang penuh semangat menggambarkan jiwa kolektif dan nilai kebersamaan. Pakaian tradisional yang berwarna cerah, seperti lihia, sering dikenakan dalam acara adat dan perayaan. Adat istiadat di Eswatini syarat dengan nilai penghormatan kepada leluhur. Keluarga menjadi pusat kehidupan sosial, dengan struktur patriarki yang masih kuat. Ritual keagamaan tradisional bercampur dengan pengaruh Kristen, menciptakan harmoni dalam kehidupan spiritual. Prosesi kelahiran, pernikahan, hingga kematian diatur dengan upacara khusus, di mana peran tetua adat sangat dihormati. Eswatini dikenal di dunia karena tradisi dan perayaan adatnya yang megah. Dua yang paling terkenal adalah dilaksanakan setiap tahun, biasanya pada bulan Agustus atau September, di mana ribuan gadis berpakaian tradisional berkumpul untuk menari dan menghormati Ratu Ibu. Tradisi ini melambangkan kesucian, penghormatan, dan persatuan bangsa. Disebut juga, Festival Buah Pertama, tradisi ini dianggap sebagai perayaan paling suci di Eswatini. Dilaksanakan sekitar Desember atau Januari, upacara ini menandai musim panen dan memperlihatkan hubungan spiritual antara rakyat dengan rajanya. Kedua upacara tersebut bukan hanya sekadar festival, tetapi juga media memperkuat identitas, solidaritas, dan kebanggaan bangsa Eswatini. Masyarakat Eswatini hidup dalam harmoni antara modernitas dan tradisi leluhur. Kehidupan sehari-hari yang sederhana, budaya yang penuh warna, adat istiadat yang syarat makna, serta tradisi yang masih dilestarikan menjadikan Eswatini sebagai salah satu negara dengan warisan budaya terkuat di Afrika. Di tengah perubahan zaman, masyarakatnya tetap menjaga akar tradisi sebagai penopang identitas dan kebersamaan mereka. Selain kekayaan budaya dan tradisi, Eswatini juga menyimpan harta karun masa lalu dalam bentuk fosil-fosil yang kini tersimpan di museum-museum nasionalnya. Di balik kaca-kaca etalase dan ruang pamer, pengunjung dapat menjelajahi jejak kehidupan purba yang pernah menghuni wilayah kerajaan kecil ini. Setiap fosil memiliki cerita tersendiri, ada yang tampak unik, ada yang terlihat aneh dan lucu, dan ada pula yang benar-benar luar biasa. Di antara koleksi paling menonjol adalah fosil sisa-sisa mamalia besar yang pernah berkeliaran di kawasan Afrika bagian selatan. Ada gigi geraham raksasa dari gajah purba yang ukurannya jauh lebih besar daripada gajah modern. Ada juga tanduk antik milik spesies antelop kuno dengan bentuk melengkung yang tidak biasa, seolah-olah dibuat oleh seniman. Fosil-fosil ini bukan hanya bukti sejarah alam, tetapi juga menghadirkan rasa kagum akan betapa beragamnya kehidupan purba di Eswatini. Yang mengejutkan, beberapa fosil yang dipamerkan justru berasal dari hewan laut, seperti kerang purba dan amonit yang berusia jutaan tahun. Bentuk spiral amonit yang indah sering membuat pengunjung tersenyum takjub, karena terlihat seperti permen berputar atau mainan anak-anak. Fosil ini sekaligus menjadi bukti bahwa wilayah daratan Eswatini yang kini dikelilingi pegunungan dan savana, dahulu pernah berada di bawah lautan purba. Ada juga fosil-fosil kecil yang sering dianggap lucu oleh pengunjung, seperti tulang-tulang mini dari reptil purba yang ukurannya hanya sebesar jari manusia. Beberapa fosil tanaman yang membatu tampak seperti corak ukiran alami, ada yang menyerupai wajah tersenyum, ada pula yang bentuknya aneh seperti roti gosong. Walau terlihat sederhana, benda-benda ini selalu mengundang tawa dan rasa heran bagi siapapun yang melihatnya. Salah satu koleksi yang dianggap paling berharga di Eswatini adalah temuan fosil yang terkait dengan jejak awal kehidupan manusia. Ada fragmen tulang, peralatan batu,
dan cetakan kaki purba yang memberi petunjuk tentang bagaimana nenek moyang manusia hidup di wilayah Afrika bagian selatan. Koleksi ini bukan hanya menarik dari sisi ilmiah, tetapi juga luar biasa karena menghubungkan masa kini dengan akar sejarah panjang umat manusia. Fosil-fosil di Museum Eswatini bukan sekadar benda mati yang membatu, melainkan cerita bisu tentang perjalanan panjang bumi dan kehidupan di atasnya. Ada yang unik, ada yang aneh dan lucu, tetapi semuanya menyimpan nilai luar biasa, baik sebagai warisan ilmiah maupun sebagai pengingat akan betapa luas dan misteriusnya sejarah alam semesta. Dengan mengunjungi museum ini, pengunjung seakan diajak menembus waktu, melihat langsung wajah kehidupan purba yang pernah menghiasi tanah Eswatini. Eswatini, meski wilayahnya kecil, memiliki sejarah panjang yang syarat dengan kisah kerajaan kuno, aura mistik, kekuatan gaib, serta legenda rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Negeri ini tidak hanya berdiri sebagai kerajaan modern, tetapi juga sebagai tanah leluhur yang dipenuhi cerita-cerita sakral tentang para raja, pejuang, dukun, dan roh penjaga yang dipercaya hingga kini. Asal-usul Eswatini dapat ditelusuri pada abad ke-18, ketika Raja Engwane ketiga memimpin suku Dlamini dan membentuk fondasi kerajaan yang kelak menjadi Swaziland nama lama Eswatini. Namun, jauh sebelum itu, rakyat percaya bahwa tanah ini telah dijaga oleh leluhur purba yang memiliki kekuatan mistis. Gunung-gunung, sungai, dan hutan dianggap sakral, dihuni oleh roh yang memberi perlindungan sekaligus peringatan kepada manusia. Dalam kehidupan tradisional, dukun atau sangoma memiliki posisi penting sebagai perantara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka dipercaya bisa berkomunikasi dengan arwah leluhur, menyembuhkan penyakit dengan ramuan herbal, serta meramalkan masa depan. Upacara ritual yang dilakukan di malam hari, diiringi genderang dan nyanyian, menghadirkan suasana magis yang diyakini membuka gerbang antara manusia dengan dunia roh. Banyak legenda Eswatini masih diceritakan di sekitar api unggun desa. Salah satu yang terkenal adalah kisah si Bebe Rock, batu granit raksasa yang dipercaya sebagai tempat roh leluhur bersemayam. Penduduk setempat percaya, siapapun yang tidak menghormati tempat itu akan ditimpa kesialan. Ada pula legenda tentang makhluk gaib penghuni hutan yang bisa berubah wujud menjadi hewan untuk menakut-nakuti manusia. Kisah lain yang syarat simbol adalah tentang Ratu Roh Air yang konon menjaga sungai-sungai besar di Eswatini. Dalam cerita rakyat, ratu ini bisa memberi keberkahan panen, tetapi juga bisa mendatangkan banjir jika manusia serakah. Legenda tersebut hingga kini sering diceritakan sebagai nasihat moral bagi generasi muda untuk menghormati alam. Sejarah Eswatini bukan hanya tentang silsilah raja dan peperangan suku, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Perayaan besar seperti Inkwala tidak hanya berfungsi sebagai festival kerajaan, melainkan juga upacara spiritual yang menghubungkan raja dengan leluhur. Inilah yang menjadikan Eswatini unik, sebuah kerajaan yang berdiri di persimpangan sejarah politik dan tradisi mistik. Sejarah kuno, mistik, gaib, dan legenda rakyat Eswatini membentuk fondasi kuat bagi identitas bangsa ini. Dari kerajaan awal hingga perayaan adat, dari kisah roh penjaga hingga legenda alam, semua berpadu menjadi warisan yang hidup. Bagi masyarakat Eswatini, masa lalu bukanlah sesuatu yang hilang, melainkan selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengingat akan kekuatan leluhur dan kebesaran alam semesta.